Jadi langsung ieunya Alhamdulillah. kanu inti Oh, pembahasan mungkinnya. Jadi kayaknya ya. mungkin orang di dia mungkin anggap reporter lah gitu. Akan mengajukan beberapa pertanyaan itu bisa dijawab bisa enggak aja Reporter. ya terjadi nanaon gitu, teranaon gitu. Jadi intinya Hmm. tujuan dari kritisasi Orang balik dahar ulama santai apa? kan? Hah? Hmm? Ya, orang balik Nah, dahar santai kan? baik ada orang Orang ini balik bari dahar. ya, keri luar orangnya baik. Hmm. Sok. Kuma-kuma. Tujuan atau inti mungkinnya dari kritisasi UAS. Naon? Ya. Story orang anu tulisan nya awalnya kan dari dunia. Oke. Story nu tulisan kurang. Kalau misalnya di sini kurang di situ ngomentarin ceramahnya dia anu soal eh non sih membolehkan aksi bom bunuh dirinya Oke. pada itu konteksnya untuk membela Palestina. Oke. Terus Terus? dirinya ge orang sebenarnya lebih menekankan eh, kritik ke hukum di Indonesia anu menurut orang hukum di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya karena Hmm. dari dakwah UAS eta amannya orang menyimpan undang-undang benar. Mana sih? Nah, dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal pasal eh, oh ya, pasal 12B ayat 1 setiap orang kurang baca setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter atau pelatihan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan tindak pidana terorisme dan atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Nah, Oke. anu ku orang Oke. disoroti sebenarnya kak, sebenarnya anu ku orang disoroti bukan masalah pelatihan militernya, tapi itu kan anu nanya tentang bom bunuh diri kan orang Indonesia. Ya dong. Oke. Nah, orang nanya, boleh nggak aksi bom bunuh diri dilakukan kalau untuk membela Palestina? Dan di situ Was ngejawab dia seolah-olah membolehkan dan karena ya boleh gitu melakukan aksi bom bunuh diri selama itu untuk membela Palestina. Kan terus kalau di zaman Nabi itu pakai pedang, kalau di zaman sekarang itu letupan, ledakan, dan itu disebut mati syahid. Nah, menurut pandangan orang sebagai netizen, sebagai ya anggaplah orang sebagai netizennya, pandangan orang menurut netizen, aksi bom bunuh diri, apapun alasannya, itu disalahkan gitu. Karena di sini orang nggak ngebahas soal aturan agamanya kayak gimana gitu, uh, prinsip agamanya kayak gimana. Anu dibahas ku orang teh soal hukum di Indonesia na gitu. Hukum di Indonesia na terus kehidupan bernegara dan lain sebagainya gitu di luar konteks agama karena emang kalau ngomongin soal agama orang cukup riskan oge gitu karena kalau misalnya ngomongin agama sebenarnya pro dan kontra oge kan. Agama yang ngajar masyarakatnya beragam gitu. Oke. 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 Orang konteksnya apalnya. Jadi intinya ente itu memandang sebagai suatu tadi ente ngarancu dinu hukum lu tadi tentang pasal tadi pasal sekian.
Ada tapi ada ya. oke, bentar, wait. Tapi kia anu tadi itu lebih ke tindakan, lebih ke actionnya gitu. Sedangkan yang UAS katakan itu memang benar mengakui gitu, orangnya sebagai pernah ngadengekeun sama UAS. Yang UAS katakan itu bukan ajakan, tapi ada yang bertanya dan itu UAS jawab secara pandangan agama. Jadi sebetulnya itu fair, nggak jadi masalah. Karena gini, tidak ada yang setelah mengatakan UAS seperti itu dengan berbicara dalam tanda kutip seperti itu, belum pernah ada satupun orang yang pergi, baik pengikut UAS, baik fans UAS atau yang menjadikan UAS panutan pergi ke sana, belum ada. Bahkan orang sorangan jadinya anu pernah sering gitu mendengarkan ceramah-ceramah UAS, materi-materi dari UAS itu belum pernah terpikir orang aya niat ini tadi itu, karena itu konteksnya lebih ke pertanyaan agama. Jadi contohnya kia, misalnya ulama ngajelaskan boleh gak kita membunuh seorang, sorrynya orang konteksnya bisa rada keluar, membunuh seorang Yahudi gitu, membunuh seorang Yahudi itu kalau misalnya dalam aturan tadi ngejelaskan naon kepotong sinyalna. Orang ulangnya. Jadi intinya konteks yang disampaikan UAS itu di situ adalah konteks pertanyaan dan jawaban dari jamaahna gitu. Jadi itu konteksnya wajar, bukan sebuah ajakan, bukan sebuah atau mendirikan komunitas lalu berangkat ke Palestina lalu melakukan bom bunuh diri, enggak. Itu konteksnya lebih ke pertanyaan. UAS di situ posisinya sebagai ulama menjawab dengan keterangannya tentunya secara agama, karena itu kan lagi kondisi ceramah, tentu itu situasinya situasi keagamaan juga gitu. Jadi kalau menurut orang itu tidak fair. Kalau aturan yang disampaikan kan lebih ke mendirikan sebuah organisasi atau apa lalu melakukan tindak terorisme, itu kan lebih ke tindakan action. Sedangkan yang UAS katakan itu lebih ke answer sebuah question gitu, ngejawab pertanyaan daripada jamaahnya ya gitu. Jadi itu kurang nggak fair kalau harus dikaitkan dengan pasal 3 pasal tadi ku ente disebut ke fair kalau menurut orang pribadi. Oke, ayat dia tanya mana sih sebenarnya yang sengaja menyelenggarakan memberikan ini yang tadi. Nah, terus masih di undang-undang pasal yang sama, di pasal 13A itu disebutkan setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, dan perilaku tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan atau ancaman kekerasan yang dapat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Nah, maksud orang gini, oke lah, itu si dia lagi ngebahas secara keagamaan. Tapi seharusnya, ya, menurut pandangan orang, seharusnya ketika seorang katakanlah public figure-nya, UAS teh ya ulama, dia public figure dong. Nah, bisa disetujuinya bahwa dia public figure. Nah, UAS sebagai public figure yang di mana notabene dia tinggal di suatu negara yang isi negara teh beragam gitu. Nah, terus ya entah itu ceramah ataupun ceramah yang umum di televisi dan lain sebagainya, yang namanya public figure dimanapun dia, apabila dimanapun tempat, dan itu pasti jadi sorotan umum, kan? Ceramah oke lah, katakan belum pernah ada yang berangkat gitu ya, belum pernah ada yang berangkat dan melakukan aksi bom bunuh diri di Palestina gitu. Tapi itu kan secara verbal dia emang ngejelasin bahwa bom bunuh diri itu ya diperbolehkan. Secara non verbal itu istilahnya kumahnya kayak
lamun orang ningalina eh oh silakan bom bunuh diri itu diperbolehkan gitu karena di zaman Nabi dulu juga mereka pakai pedang gitu dan sekarang eh, kalau sekarang itu pakai bom gitu kan istilahnya gitu. Orang menangkapnya gitu. Nah, jadi menurut orang apapun alasannya entah itu di dalam medan peperangan gitunya karena orang baca dari beberapa sumber nah, dari sumber yang orang baca eh, di zaman Nabi Baheula itu kan ada yang bunuh diri untuk membunuh lawannya gitu. Yang ada si Nabi teh atau katakan Rasul lah ya Nabi Muhammad teh dia menawarkan ke sahabatnya untuk melawan lawannya itu sendirian untuk melawan lawannya itu sendirian. Padahal si sahabatnya ya dia udah tahu kalau misalnya dia ngelawan sendirian atau dia dalam kelompok kecil lawan pasukan yang besar sendirian, dia udah tahu dia bakalan mati. Tapi tetap mati dan itu termasuk mati syahid. Nah di sini kalau misalnya ketika bom bunuh diri ya, ketika bom bunuh diri itu kan namanya nggak maksudnya nggak ada perlawanan dulu gitu jadi tinggal datang ledakin udah semuanya mati gitu kan. Nah sedangkan di konteks perjuangan Nabi iya orang lihatnya oh mereka ada perlawanan dulu gitu sebelum memutuskan untuk mati bersama dengan lawan-lawannya gitu. Oke, Nah oke. jadi Gue potong kayak Ji. Gue potong gini. oke. Dia orang rada tertarik dengan bahasan ente tentang perlawanan. Gini Ji, ini mungkin akan keluar dari bahasan ente tentang hukum dan perkataan UAS ya. Gini, orang mungkin nggak bahas tentang mau di Palestina gitu. Begini Ji, kondisi di Palestina itu sangat memprihatinkan karena orang yang di Palestina itu apa ya? Israel itu melakukan terorisme loh ke Palestina. Tapi Palestina tanpa ada perlawanan. Oke, kalau misalnya ente bilang, lalu kita misalnya ke Israel, terus ini dalam tanda kutipnya, bukan orang berarti pergi gitu, dalam tanda kutip. Orang misalnya ke Israel, itu melakukan hal-hal yang di luar menurut ente tadi terorisme, atau misalnya bom bunuh diri atau melawan, itu secara langsung orang lain melawan tanpa perlawanan di Israel. Karena emang Israel dari dulu itu udah nyerang umat muslim sendiri gitu ya gitu. Jadi secara tidak langsung kalaupun misalnya kita melakukan hal-hal yang menurut ente tadi sebutkan di Palestina itu ya fair gitu. Karena kita kan istilahnya membalas apa yang dilakukan dari pihak Israel ke Palestina. Jadi kalau misalkan nyebutkan kita melakukan hal ke Israel tapi Israel tidak melawan itu fair. Karena dari dulu ya Israel terus memborbardir Palestina. Ente lihatlah di TV manapun tiap tahun pasti ada aja serangan roket, ada aja serangan misil dari Israel ke Palestina. Padahal itu di Palestina itu sebubuk lah gitu, diserang wae gitu ya gitu. Jadi kalau menurut ente konteksnya ketika kita melakukan sesuatu ke Israel terus mereka nggak siap persiapan atau mereka tidak melawan, nggak fair. Karena dari dulu mereka udah melakukan hal-hal tindakan terorisme gitu. Ini keluar dari pembahasan hukum jeung tadi poin tentang UASnya gitu. Ini orang lebih ke ngajelaskeun hal nu tadi menurut orang kurang rada rancu gitu. Oke lanjut Kaji. Oke, lanjut. Yo lanjut. Jadi seharusnya ya menurut orang yang harus disampaikan ku UAS sebagai public figure yang ada di suatu negara yang namanya istilahnya masyarakat harusnya dia nggak cuman sekedar memberikan penjelasan secara gamblang bahwa dalam Palestina itu dibenarkan, tapi dia juga di sisi lain harus mengedukasi gitu, harus mengedukasi bahwa oke,
dalam Al-Quran misalnya ya, orang nggak tahu lah aturan agamana misalnya dalam aturan Al-Qurannya bom bunuh diri itu diperbolehkan untuk membela Palestina. Nah, nah, seharusnya dengan edukasi, tapi saya tidak menyarankan, gitu kan? Tapi saya tidak menyarankan untuk para jemaat atau orang yang mendengarkan karena orang menilai bahwa dengan dia secara gamblang menyebutkan hal tersebut itu kayak kayak seolah-olah dia emang benar-benar pure memperbolehkan untuk siapa saja melakukan aksi tindakan bom bunuh diri tersebut gitu. Nah, jadi menurut orang seharusnya sebagai public figure itu tidak hanya memberikan informasi ya. Karena kan UAS dalam konteks ceramah itu kan dia bilang dia intinya memberikan informasi keagamaan kan. Ya dong. Memberikan informasi keagamaan gitu bahwa gitu selama konteks membela Palestina, tapi di sisi lain harus ada edukasi gitu agar ente loba anu kabalinger gitu ya. Syukur gitu kalau misalnya pengikut atau jemaat UAS emang pintar-pintar gitu ya, mereka bisa memilih ini yang diperbolehkan, ini yang enggak. Coba kalau misalnya taruhlah katakan orang anu bodoh gitu, katakan bodoh lah gitu, jelema itu emang bodoh gitu, dia asal percaya wae dan asal ngedenger aja tanpa dia bisa memfilter informasi yang masuk. Akhirnya orang mencoba untuk ada di sudut pandang si orang bodoh iya. Nah, orang sebagai orang bodoh, wah anjir, bom bunuh diri diperbolehkan untuk membela Palestina. Wah, orang tertarik gitu, orang sangat terhadap agama juga. Misalnya pengen masuk surga, udahlah, ayo gitu, bikin aksi bom bunuh diri aja gitu untuk membela Palestina gitu. Karena jaminannya ketika mati syahid itu kan surga. Nah, orang pokoknya pengen masuk surga, ayo kita bikin gerakan aksi bom bunuh diri. Cek si bodoh iya teh. Itu kan bisa mempengaruhi gitu. Karena seorang public figure, apapun yang dikatakannya itu dia mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Jadi apa yang dikatakan itu pasti berpengaruh, pasti ada dampaknya gitu terhadap orang yang mendengarkan suaranya dia gitu. Terlebih dia ulama dan dipercaya atau dia mempunyai kredibilitas sebagai ulama gitunya, sebagai ahli agama gitu. Jadi menurut orang mah harusnya dia itu nggak cuma memberikan informasi tapi mengedukasi juga. Orang untuk udah ambil poinnya. Orang udah ambil poinnya. Jadi intinya ente itu menganggap bahwa seorang public figure, lah dia dalam tanda konteksnya sebagai ulama. Tapi sebagai ulama yang juga public figure, dia tidak boleh melakukan atau memberikan informasi yang mengacu nanti menimbulkan aksi-aksi gitu ya. Orang paham konteksnya. Nah. Tapi gini. Orang tetap balik deh. Itu ente boleh cek bahwa ceramah UAS tersebut itu udah lama bukan baru-baru ini gitu. Udah baru-baru ini. Dan itu belum pernah ada satupun yang melakukan hal tersebut. Kalaupun ada orang bodoh ya gitu, yang melakukan hal itu dia nggak bisa mendapatkan senjata ataupun bom kalau dia orang bodoh. Kalau orang pintar kan misalnya bisa melakukan relasi dengan pihak-pihak yang pasar gelap lah, penjualan senjata atau apa. Tapi kan dia bodoh, enggak. Jadi kalaupun dia misalnya terpacu ingin melakukan hal tersebut, untuk mendapatkan weaponnya juga susah gitu, senjatanya atau bomnya juga susah, seperti itu. Jadi kalau menurut orang konteksnya tetap orang balik lagi, kejadiannya itu nggak pernah terjadi. Ada misalnya ada orang yang pernah mendengar ceramah UAS tersebut,
kalau pergi baik orang pintar ya pasti menurut ente tadi orang pintar memfilter, karena orang pribadi game memfilter wah ngebahas naon anu positif gua ambil, yang kurang misalnya yang menurut gua bisa menimbulkan hal-hal konflik diplomasi kurang nggak ambil gitu. Tapi kalaupun ada pun orang bodoh itu mengambil bom, senjata atau hal-hal yang kayak gitu dalam tanda kutip itu susah karena dia orang bodoh, nggak tahu jalannya kemana, pasar gelapnya kemana, nggak bakalan tahu gitu sih, seperti itu. Kalau dia benar-benar orang bodoh, jadi kalaupun terpacu ya nggak terjadi sih, nggak terjadi, bahkan sampai sekarang nggak pernah terjadi. Oke, gimana kalau misalnya kita analogikan bahwa si orang bodoh ini punya duit yang banyak, dia punya duit yang banyak, dia punya power, karena dia punya duit yang banyak, dia punya kuasa, dia bisa bayar orang-orang buat ngelakuin apa yang dia mau. Terlebih, kalau misalnya ada orang pintar yang dia kerjain, yang dia pekerjakan, misalnya ada orang yang pintar yang dia pekerjakan, si orang pintar ini nolak, tapi dia punya apa ya, dia butuh uang lah misalnya, Tapi gitu kan? asumsi Pasti akan melakukan apa yang itu baru bos. Oke. Intinya tetap ente berpendapat bahwa kata-kata UAS menimbulkan konflik nantinya. Ya, kalau secara bisa verbal, mempengaruhi orang. Ya, oke. Kurang paham konteksnya. Kalau secara verbal, itu dapat mengacu atau menimbulkan apa ya, semangat orang-orang anu misalnya ingin jihad gitu. Oke, orang paham. Tapi hal itu gak pernah terjadi nih. Yang ente katakan tadi kalau ada orang bodoh bakal melakukan itu, kalaupun dia orang bodoh misalnya kaya bakal membuat organisasi, itu konteksnya belum terjadi. Jadi itu baru hipotesis, baru anggapan ente, baru asumsi gitu. Jadi nggak terjadi. Kalaupun misalkan itu terjadi, ya oke, ente misalnya entah melaporkan UAS ke polisi atau apa, itu is oke. Itu kalau terjadi. Kalau enggak, konteksnya menurut orang oke lah ente mengkritisi, oke, itu orang paham ente punya keberanian, punya potensi, punya space buat melakukan itu karena ente orang WNI, warga negara Indonesia yang demokrasi, orang paham. Tapi konteksnya itu belum terjadi gitu. Kalau kita mengkritik pemerintah itu biasanya mengkritik tentang masalah ekonomi, kenaikan harga, itu udah terjadi, itu is okay, fair. Tapi kalau belum terjadi, nggak fair Ji. Misalnya ada pemerintah mencalonkan kampanye, terus kita langsung beranggapan, pasti pemerintah ini bakal korupsi ya. Soalnya baheula misalnya pernah ngomong kia. Asumsi. Jatuhnya lebih ke, kalau dalam tanda agamanya, kalau bahasa agamanya itu jatuhnya fitnah, prasangka buruk. Belum terjadi tapi kita udah mencap gitu, seperti itu. Jadi belum terjadi. Ya gitu. Jadi orang di sini pribadi itu rada kurang. Jadi menurut Mane orang kalau jadi orang kalau misalnya mau jadi menurut Mane orang kalau misalnya mau mengkritisi harus terjadi dulu nanti ada orang Indonesia yang bikin organisasi teroris untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Ya, menurut orang pribadi. Karena itu kalau kritisi itu, oke Nji, kalau kritisi itu hal yang udah terjadi. Kalau yang belum terjadi itu namanya bukan kritisi, tapi menanggulangi. Tapi kita lihat dulu, kita di pihak sebagai apa gitu. Kalau kan misalnya kita pihak aparat, misalnya memberi surat peringatan, is fair gitu. Tolong jangan melakukan atau memberikan bahasa seperti itu. Nanti misalnya takut ada konflik secara diplomasi dengan negara lain. Itu is okay. Kalau kayak gitu, itu lebih ke pencegahan. Tapi kalau kritisi, menurut orang itu hal yang udah terjadi. Misalkan ada ada pejabat yang korupsi, terus kita kritisi, ada pejabat yang menggelapkan uang, ada pejabat misalnya melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, itu baru kita kritisi, itu fair. Tapi kalau hal yang belum terjadi itu menurut gue nggak fair, karena ceramah UAS tersebut itu udah lama dan sampai saat itu orang bahala pernah ngadenge, tapi orang sempat terpikir hal itu. Justru kurang dapat daripada orang bercerita sedikit ya. Gini, kurang dulu waktu kuliah bahasa Dekmereskeun itu sempat kacau lah. Intinya hilang pegangan. Tapi ketika orang mendengarkan UAS, mendengarkan ceramah-ceramah beliau, itu orang menjadi pribadi yang lebih baik. Maksud di sini adalah menyelesaikan kuliah,
mendapatkan pekerjaan yang baik, lalu menikah itu karena saran UAS loh, saran UAS. Menikah itu jadi lebih baik gitu. Maksudnya jadi jarang orang menjadi orang yang emosional, kumaha batu jarang gitu. Karena mendengarkan UAS. Tapi kalau misalnya ente kata-kata UAS dapat membuat orang bisa bersemangat melakukan hal-hal yang bersifat konflik, enggak. Orang pribadi dari dulu mendengarkan UAS dari 2016. Belum sekalipun orang melakukan hal-hal di luar kriminal, di luar hukum atau hal-hal kriminalitas karena mendengarkan ceramah beliau gitu. Jadi hal itu belum terjadi dan bukti dari ya sebutnya jemaah lah atau fans UAS lah gitu atau panutannya UAS gitu. Orang pribadi belum melakukan hal tersebut. Ya gitu Ji. Syukur. Eta berarti nilai positif UAS karena orang ge dulu pas masih UAS di zaman masih suka di TV, di Trans TV apa? Jemaah alhamdulillah nah eta kan. Bukan orang UAS. Suka denger ceramah. Itu bukan UAS. Itu bukan UAS. Bukan UAS. Oh, bukan. Bukan itu Ustadz Maulana. Oh. Oke. Kembali lagi ke pembahasannya. Oke, eta nilai positifnya dan syukur itunya bagus lah. Nah, berarti menurut mana yang bisa apa ya? Yang bisa melakukan pencegahan tindak terorisme itu hanya pihak berwajib. Kalau jadi kita sebagai masyarakat, kalau ada yang melaporkan, kalau masyarakat melaporkan, itu bisa. Ya, oke, berarti bisa mencegah atau apa namanya istilahnya ya mencegah tindakan terorisme itu hanya untuk pihak berwajib misalnya ngasih surat peringatan boleh memberikan surat peringatan atau apapun itu dengan menerima laporan dari rakyat, dari masyarakat. Kalau dari masyarakat tidak ada yang melaporkan, berarti secara tidak langsung pihak berwajib juga nggak bisa melakukan apa-apa gitu karena tidak ada laporan. Kalaupun ente merasa misalnya UAS secara tidak langsung perkataannya menimbulkan kompleks, ente boleh laporkan ke polisi, boleh laporkan menjelaskan dasar hukum yang jelas, itu boleh. Itu hak warga negara Indonesia gitu. Kayak gitu. Kalau mau ingin melakukan tindakan pencegahan ya. Nah, ini tadi di awal kurang bilang bahwa orang mengkritisi hukum Indonesia yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, orang tadi di awal bilang gitu. Nah, dulu pas kasus pasti tahulah masalah kasus mural ngeritik Jokowi, ada foto Jokowi di matanya dituliskan not found gitu. Apa kan? Dihapus. Apa? Terus ditahan di muralisna. Apa? Nah, itu kan nggak ada laporan masyarakat yang melaporkan kepada pihak berwajib, nggak ada masyarakat yang melaporkan kepada pihak berwajib tentang kritik Jokowi ini. Mungkin ada masyarakat yang melaporkannya sekedar gitu. Ini vandalisme dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak ada yang masyarakat yang melaporkan bahwa ini jelek Jokowi gitu, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sih ada yang melaporkan. Itu sebenarnya ada yang melaporkan. Tentunya dari pihak Jokowi yang melaporkannya gitu. Itu ada sebenarnya yang melaporkan. Boleh cek datanya di kepolisian atau kumaha itu boleh. Ada yang melaporkan. Laporannya laporan tertulis apa laporan media? Ya kalau laporannya laporan langsung ke polisi, laporan ke polisi. Ini ada hal yang menyinggung pemerintah, ya gitu. Itu ada yang melaporkan dari pihak ya tim ses Pak Jokowi. Gimana? Soalnya orang nggak pernah ngelihat bukti laporannya. Orang nggak pernah lihat bukti laporannya. Tiba-tiba aja si muralisnya ditahan dan lain sebagainya. Sedangkan Pak Jokowinya pun sendiri itu dia sempat ngeluarin statement bahwa saya nggak tersinggung sama sekali, silakan. Saya nggak tersinggung sama sekali. Saya udah biasa dikata-katain, silakan.
dan saya menerima kritik gitu kan. Nah, orang selama ini nggak pernah nemu bukti laporan dari misalnya Ya pihak kalau istana kalau kalau kepresidenan. pihak istana nggak mungkin Orang nggak melaporkan pernah. sih, karena menurut pihak istana Ah, itu kan ah, masalahnya masalah yang sepele. Tapi itu lebih ke pendukung ya. dari pihak koalisi gitu, seperti itu. Ya gitu. Jadi Jadi itu dari intinya pihak dia polisi. konteksnya orang bahas adalah, namun menurut ente ceramah UAS tersebut yang tersebar di internet menimbulkan hal tadi bisa konflik, ya boleh dilaporkan. Itu kan aturan hukumnya jelas. Ya, Aturan hukumnya jelas. Kalau misalnya keluar-keluar di ya. sosial media, kalau mau curang tidak akan didengarkan, karena dia yang pertama yang didengarkan oleh follower ente atau Instagram ente itu kan lebih ke follower ente aja gitu, dan belum tentu follower ente juga setuju dengan dalam konteks tersebut. Jadi intinya kalau menurut orang enggak ya, itu gak jadi masalah. Perkataan UAS itu kalau dalam konteksnya itu lebih ke ceramah agama dan belum ada hal terjadi. Tapi kalau menurut ente tetap berpendapat seperti itu, orang tidak bisa menggoyahkan pendapat ente, opini ente itu lebih pendapat pribadi, pemikiran pribadi, orang nggak bisa merubah. Kalau ente tetap merasa harus ada tindakan pencegahan ya, harus ada tindakan pencegahan, itu boleh dilaporkan aja gitu. Dilaporkan aja. Kamu Nah, orang yang tadi dana Jokowi juga itu ada yang melaporkan. Oke lah, misalnya ada yang dari sosial media yang foto juga, terus tag Polri, kayak gitu. Kayak gitu juga bos, bisa. Ente misalnya, terus bikin yang kayak kemarin Reels gitu. Di tag Kapolri, atau misalnya UASnya sendiri di tag dan presidennya di tag gitu. Minta sebagai warga negara Indonesia gitu, untuk misalnya melakukan tindakan pencegahan dalam hal tanda kutip ceramah UAS terlalu ekstrim menurut ente ya gitu. Itu boleh, silakan gitu. Kalaupun misalnya ente hmm, berniat melakukan pencegahan gitu, ya gitu. ya. Kalau ente belum Ini bisa masuk. sependapat yang orang ya, namun ini akan bisa sependapat yang orang itu, Ah, oke, boleh ini orang, ngelakuin itu. ya, ya, ya orang masih belum beres ya. Soalnya, orang masih belum nemu bukti ada yang ngelaporin gitu. Kalaupun misalnya, aduh sinyal. Kalaupun misalnya kan tadi, contohnya misalnya yang ngelaporin itu dari, dari kepolisian. Dari kepolisian, berarti itu kepolisian itu kan berarti aparatur negara. Hmm. Dia polisi, notabene dia polisi kan. Nah, Hmm. apa si polisi ini untuk menindaklanjuti hal yang seperti itu, hal ya, yang tadi kemarin disebut bahwa itu hal sepele, kenapa untuk menanggulangi hal yang sepele itu uh, gercep lah gitu ya, gercep lah gitu. Sedangkan Karena menyangkut hal-hal dengan yang presiden. Karena menyangkut dengan presiden. nah, Hmm. tapi sedangkan hal-hal yang menyangkut itu kan menyangkut presiden, tapi ia menyangkut ideologi negara, cek orang mah menyangkut ideologi negara. Karena apa? Menyangkut kan di ideologi negara di Indonesia itu kan Pancasila. Di sila katilu kan ada Persatuan Indonesia. Nah, adalah beberapa ceramah UAS mungkin udah dengar, anu seolah-olah UAS teh namanya menciptakan kesenjangan antara umat Muslim yang umat beragama lainnya gitunya. Ini di luar Ya. konteks pembahasan terorisme. Nah, Hmm. terus di uh, kalau misalnya dari sudut pandang terorisme juga, ya ini udah maksud orang udah melanggar hukum gitu kan. Ya, ente Di tinggal laporkan aja. penghinaan terhadap, Tinggal laporkan aja. ya, ya, tapi kenapa ketika untuk menindaklanjuti kasus yang fatal seperti ini harus ada laporan dari masyarakat terlebih dahulu, Berarti, sedangkan berarti, untuk oke, hal-hal yang sepele kayak gitu itu nggak ada laporan sama sekali karena orang sampai sekarang nggak tahu oke Ji. buktinya gitu. Berarti, Informasi gini, di aparat itu kan ada juga cyber police ya, yang nge-review sosial media, atau adakah tindak. kuma kuma salah lagi sinyal.
yang intinya dari aparat juga ada pihak cyber gitu yang Nah, mereview. balikan deh ya sinyalnya. Oke, dari polisi atau aparat itu ada cyber police yang mereview sosial media, yang mereview internet. Adakah tindak-tindakan yang mengajak atau melakukan hal-hal terorisme? Oke, misalnya menurut ente konteksnya itu mengajak atau membuat orang menjadi bersemangat melakukan konflik. Bukan mengajak, Berarti kan mengajak sih lebih itu kan berarti udah viral ya dia. Jadi kalau sampai ke ente, video ceramah itu kan berarti viral. Secara tidak langsung berarti yang cyber police juga udah ngelihat. Nah, mereka juga kan akan mereview. Berarti secara tidak langsung mereka juga menilai bahwa apa yang dikatakan UAS ini adalah lebih dalam konteks agama, bukan dalam ajakan gitu. Dan tidak ada yang melakukan. Berarti kan cyber police juga berpendapat yang orang sarua itu bukan hal yang akan terjadi dan tidak akan terjadi karena nggak ada orang bodoh yang tiba-tiba melakukan hal itu gitu. Cyber police juga udah ngecek, mereview kan. Berarti dia juga sependapat yang kurang dari pihak aparat yang cyber police itu. Kalaupun ente merasa cyber police ini lalai atau aparatnya kurang dalam penetapan hukum, ya ente pertama bisa ngelaporkan ke aparat ke polisi. Kalau dari polisi misalnya kurang, ente bisa melaporkan ke DPR ataupun misalnya melaporkan ke pihak-pihak yang bersangkutan ya gitu. Itu kan banyak prosesnya yang bisa dilakukan. Jadi menurut orang cyber police juga berpendapat yang orang sarwa itu hal gak pernah terjadi. Karena mereka juga kurang ngobrol kayak mana ya, kita yang ninggalikan oge dari pihak Kominfo gitu, dari pihak cyber juga gitu, ya gitu. Jadi menurut mereka juga pasti nggak itu gitu. Berarti kalau misalnya ada cyber police, berarti cyber police ada teh bereaksi secara spontan ketika ada sebuah fenomena yang terjadi di media sosial. Dia secara spontan langsung menelaah, diteliti lebih dalam lagi, gitu kan? Ya di review juga, berarti kan kalau misalnya tidak ada tindakan penangkapan atau apapun, berarti kan nggak itu apa? Menurut mereka nggak bukan hal yang dalam ajakan atau sampai membuat organisasi kayak gitu, enggak. Mereka juga bisa mereview, mengecek. Orang gimana ngobrolnya, ngecek itu yang lihat dari pihak Kominfo, dari pihak aparat juga. Berarti si cyber police teh dia bertindak secara spontan kan, ketika ada sebuah fenomena dia langsung neliti fenomena tersebut apakah termasuk tindakan pidana atau enggak, gitu kan? Ya. Nah, berarti nggak perlu laporan, bisa langsung ditindak dong seharusnya. Kalau mereka berpendapat itu tidak menjadi masalah, kan nggak harus ditindak. Yang orang tekankan itu iya, yang orang tindak. Berarti bisa ditindak dari masyarakat kalau viral kan? Ya kalau menurut mereka itu tidak jadi masalah atau bukan suatu hal ajakan atau sampai membuat organisasi, mereka nggak bakal bertindak karena menurut mereka yang mereka opini mereka atau hasil cek mereka sarua jeung orang pikirkan gitu. Itu hanya asumsi pribadi ente saja gitu. Menurut mereka itu bukan hal ajakan, bukan. Nah, berarti dalam konteks itu teh berarti tadi teh kan sebenarnya kalau misalnya untuk ditindaklanjuti secara hukum itu harus ada laporan. Kalau misalnya ada cyber police, ya berarti cyber police bertindak secara spontan. Dan berarti itu enggak tanpa laporan atau ya setuju lah dong. Iya, oke. Gini. Berarti tanpa laporan. Orang luruskan. Orang luruskan. Kan orang tadi udah menjelaskan. Dari pihak cyber police, kalau tidak melakukan tindakan terhadap hal yang viral tersebut tentang UAS, perkataan yang menurut asumsi ente itu ajakan, mereka udah mereview, udah mengecek, berarti menurut mereka nggak masalah. Karena orang jeung ente misalnya ada omongan salah, ini kita ada yang lihat loh Ji, ada omongan yang salah, itu kita juga pasti ada yang ditangkap gitu antara kita berdua ini. Kalau ada yang salah, tapi kalau menurut mereka nggak jadi masalah, itu hanya sebuah hal wajar tentang pendapat agama, itu ya mereka juga nggak tangkap. Tapi kalau ente merasa itu perlu ditangkap, itu perlu dilakukan pencegahannya, ente boleh lapor gitu. Gitu. Nah oke. Katakanlah si cyber police ini menganggap bahwa itu
statement-statement UAS soalnya statement-statement UAS itu eh, tidak ekstrim gitu, tidak ekstrim dan tidak bisa disalahkan. Nah, secara logika, nggak mungkin sekonyong-konyong suatu negara menolak kehadiran seseorang tanpa alasan yang jelas, bener kan? Ya itu kan Bener dong. mereka Itu punya aturan udah kayak, sendiri, punya hukum sendiri, ya, punya cyber police yang berbeda mm-mm. juga, seperti itu kan? Iya, maksudnya kia, berarti si eh, non, berarti si cyber police ini teh menganggap bahwa emang ramah ramah luas tidak bisa disebut sebagai tindakan yang istilah nate membahayakan ideologi ideologi negara, Ya karena itu gitu menurut kan? Berarti menurut cyber police akan. Tapi Ji, oke, ini kan ya dalam konteksnya Nah, intinya ente tuh ya yang namun, melakukan Singapura aja. Malaysia beberapa kali mengundang UAS gak jadi masalah. Itu lebih balik ke ah, kembali ke aparatnya mereka masing-masing, pemerintahnya masing-masing, ketentuan mereka masing-masing gitu. Sedangkan Indonesia dan Malaysia juga masalah dengan UAS kayak gitu. Karena menurut mereka itu lebih ke maksud perkataan agama aja. ah, maksud orang teh kayak gini. Jadi eh cyber police teh menganggap bahwa ceramah UAS teh itu bisa dibenarkan. Bukan bisa dibenarkan tapi tidak menjadi masalah karena belum ada hal-hal yang terjadi karena perkataan UAS gitu. Jadi tidak ada konflik atau apapun karena mendengarkan perkataan UAS. Kalaupun misal Singapura menolak, itu kan lebih ke pendapat mereka karena yang orang paham dari Singapura itu rata-rata dari pejabatnya itu bukan semua muslim, itu lebih kebanyakan non muslim gitu. Jadi mungkin mereka merasa tersinggung, itu wajar, itu wajar. Jadi kalau menurut orang pribadi, ente lebih lebih setuju dengan rules atau aturan yang di Singapura atau mungkin pejabat-pejabat yang dalam tanda kutip itu bukan muslim atau non muslim, itu berarti ente sependapat dengan mereka. Tapi orang pribadi sependapat dengan kebanyakan penduduk Indonesia, kebanyakan dengan penduduk Malaysia, perkataan UAS itu nggak menjadi masalah karena bukan hal yang menimbulkan konflik. Gitu. Kalau ente misalnya setuju dengan apa yang dilakukan dengan Singapura, menolak UAS karena perkataan, karena hal-hal yang viral tentang UAS, atau menurut ente itu ajakan dalam asumsi ente, itu kan berarti pendapat ente lebih ke pro ke Singapurnya. Ya gitu. Nah, ya, ya, jadi ya. Kan tadi mungkin karena si Singapura teh dia ada orang yang non Muslim dan tersinggung dengan perkataan UAS, ya kan? Sehingga akhirnya muncullah tindakan tersebut untuk menolak si UAS ini untuk masuk ke Singapura, kan? Gitu kan? Nah, terus apakah emang di Indonesia Muslim semua? Kan enggak. Dan di Indonesia pun banyak yang tersinggung karena kasus UAS gitu. Kenapa malah yang jadi mirisnya tuh gini? Kenapa sih istilahnya pelanggar aturan ya atau pelaku penyebar agama di negara sendiri nggak ditindak sama sekali sedangkan negara lain menurut orang jadi hukum Indonesia teh belum berjalan sebagaimana mestinya gitu. Iya, Karena ente laporkan aja. Kalau menurut ente, cyber police-nya kurang tangkap, aparatnya kurang tangkap, menurut ente, kurang apa ya, kurang sergap, kurang spontan. Ente laporkan, itu gampang. Ente tinggal polsek terdekat di Garut, datang, Pak ini saya ingin melaporkan. Itu kan hal menurut orang standar, basic gitu. Tinggal laporkan aja. Kalau menurut ente, cyber police-nya tidak sergap dengan berkataan UAS yang video yang viral, itu laporkan aja. Karena menurut ente, pendapat ente jelaskan asumsi ente seperti itu, namun orang pribadi tidak masalah dengan perkataan hal tersebut gitu. Orang pribadi itu masalah. Rakyat oke, di Indonesia ada yang misalnya sakit hati dengan perkataan UAS gitu. Kalaupun misalnya sakit hati itu ada hak dari warga negara untuk melaporkan. Laporkan aja gitu. Kalau menurut ente seperti itu. Dulu juga kan masalah Habib Rizik, masalah Habib siapa itu ada yang melaporkan juga kan. Tapi kalau nggak ada yang melaporkan, nggak bakal ada tindakan. Laporkan aja kalau menurut ente lebih pro dengan itu yang di Singapura, laporkan aja.
Nah eta gitu anu jadi miris, anu jadi orang miris Ente udah itu gitu. laporkan belum? Kenapa untuk Jangan kenapa untuk hal-hal yang ya gini, ente selalu mengatakan bahwa hukum Indonesia tidak berjalan. Ente sudah melakukan proses hukum yang pertama nggak? Yaitu melaporkan. Sudah belum? Belum kan? ya maksud orang tuh Belum kan? nah Laporkan maksud dulu. orang Baru proses hukumnya nah berjalan. tapi kenapa untuk hal-hal yang sepele itu tanpa laporan sama sekali itu bisa langsung diproses secara hukum, sedangkan untuk hal-hal yang menurut orang ini hal yang Asumsi ente. fatal tapi Itu asumsi perlu ente. laporan masyarakat gitu. Itu Kan asumsi ente. seharusnya Tidak masyarakat yang lain tidak masalah. Itu kan asumsi ente. Asumsi ente silakan laporkan aja. Kalau misalnya ente masih laporkan aja. Kalau menurut ente asumsinya seperti itu ya, karena jadi masyarakat yang lain tidak berasumsi seperti ente. Tidak berasumsi UAS bakal melakukan ini, melakukan itu. Itu lebih ke pribadi. Pemikiran pribadi. Jadi laporkan aja. Coba deh dulu punya Twitter kan? Nah, coba cari pemberitaannya di Twitter itu banyak anu emang sependapat di orang, bahkan di media-media sosial ya ada juga yang sependapat yang orang gitu. Masalah nanti gini gitu. Jadi orang kan berpendapat, orang bersuara, orang mengemukakan pendapat, kan? Orang mengemukakan pendapat bahwa kok hukum di Indonesia tuh gini sih, nggak berjalan sebagaimana mestinya. Bukan emang nggak berjalan secara keseluruhan, tapi emang nggak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Orang boleh nanya tuh, boleh nanya. Kenapa ketika ada suatu hal yang sepele polisi teh malah gercep gitu, sedangkan hal-hal yang fatal seperti ini malah didiemin gitu. Iya. Nah, orang boleh nanya. Orang cuman apa ya istilahnya mengemukakan pendapat. Orang berpendapat, orang berpendapat bahwa ini loh kok kayak gini gitu hukum di Indonesia tehnya. Itu mah kayak gimana ya? Orang sebenarnya ya silahkan gitu, lamun misalnya non mau sependapat yang orang ataupun emang yang mempunyai pendapat ya yang kayak gini gitu. Orang kan cuma berpendapat bahwa orang menilai bahwa hukum Indonesia ini nggak berjalan bagaimana mestinya gitu, yang dimana harusnya orang pahamnya konteksnya, orang paham intinya ente mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tidak berjalan sebagai mestinya. Ini orang kan balik nih, Ji. Kalau menurut ente kan pertama tadi mengkritisi UAS dengan hal-hal yang membuat menurut ente itu provokasi, asumsi ente ya. Terus menurut ente hukum Indonesia juga gak berjalan. Ya udah, ente tinggal laporkan aja keduanya itu gitu. Yang pertama ente laporkan UAS ini video ini buktinya yaitu video bukti ke polisinya ini UAS ini melakukan hal-hal secara verbal yang bisa menimbulkan konflik. Laporkan aja ke polisi. Sekali juga ente laporkan. Dan kenapa polisi juga dalam tindakannya tidak sergap gitu. Bedanya dengan ceritanya ketika ada presiden yang menghina, ada presiden yang mengkritis langsung gercep. Ya udah laporkan aja. Itu namanya pelaporan, itu adalah proses hukum pertama, Ji. Kalau nggak ada yang melaporkan, itu hukum nggak akan berjalan karena nggak ada yang melaporkan. Kalau menurut ente kenapa hal sepele seperti menghina presiden itu gercep? Ya itu karena bersangkutan dengan presiden. Karena kebanyakan dari Kapolri, dari pihak militer juga itu banyak yang berkoalisi atau pro dengan presiden menurut orang pribadi. Jadi ya kalau ente sebagai warga negara masyarakat ingin proses hukumnya berjalan, laporkan aja. Karena menurut orang bukan hal iya tidak bersangkutan dengan presiden, karena presiden ini tidak merasa tersinggung atau terkritis. Kalau yang presiden kan pasti langsung gercep, wah presiden kalau sempilnya langsung rame gitu, karena berhubungan dengan presiden gitu. Jadi kalau menurut ente ini tidak fair, karena presiden riwe tentang masalah nuklir, tentang masalah diplomasi dianggap sepele, ya laporkan aja dua-duanya gitu sekalian, biar proses hukumnya berjalan. Oke, kita bahas soal aduan masyarakatnya. Aduan masyarakat, oke. Taruhlah kita sebutlah bahwa untuk non sih
untuk kasus ini orang harus ngelaporin UAS ke pihak kepolisian, gitu kan? Nah, di tahun 2019, UAS didemo karena statement dia yang bahwa uh, di dalam salib itu ada jin kafirnya, apa kan berita itu kan? Ya. Yang dulu 2019 pernah didemo kan? Nah, menurut orang itu aduan masyarakat. Tapi kenapa tetap nggak diproses hukumnya gitu? Jadi ya buat apa kalau misalnya emang ternyata UAS ini kebal hukum? Berarti hakim atau aparat hukum yang bersangkutan, entah jaksa, entah kepolisian, entah hakimnya, itu merasa hal tersebut tidak masalah karena itu bersangkutan dengan ceramah agama, ceramah rohani gitu. Jadi orang yang berdiri di hukum itu bukan orang-orang bodoh gitu, orang-orang nu parinter, orang pribadi gitu, orang-orang nu parinter. Jadi mereka juga bisa menilai hal yang benar dan tidak gitu. Oke, jadi UAS mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir itu hal yang benar. Dalam Al-Quran itu benar. Dalam Al-Quran benar. Dalam aturan hukum agama Islam itu benar. Kan dia dilaporkan. Ya udah, kan dia dilaporkan. Berarti dalam ente laporkan aja. Intinya. Kalau ente udah laporkan lalu ada yang menangkap UAS, berarti ente benar. Tapi kalau udah ente laporkan UAS tidak ada yang menangkap, berarti asumsi ente itu hanya pendapat pribadi, pemikiran pribadi, dan menurut polisi, menurut hakim ataupun jaksa itu tidak jadi masalah. Laporkan dulu aja biar proses hukumnya berjalan. Nah, ya maksud orang teh gini gitu. Orang paham, ente lebih ke bulat balik. Ente tuh lebih gitu. Tadi ente ngomongnya terlalu proses hukum nggak berjalan, lalu perkataan UAS menimbulkan konflik. Tapi proses hukum yang pertama laporan juga ente nggak laporkan aja. Tahu Nji? Ini kan Paji kan kemarin mengkritis ulama sampai mengeluarkan kata-kata yang dalam kutip menurut orang kurang baik. Orangnya bisa ngelaporkan ke polisi, ente bisa. Tapi orang embung karena ente bebaturan orang. Namun ente yang ngelaporkan UAS, laporkan ke polisi. Itu masalah simpel nanti. Dalam apa ya? Dalam kuliah juga kan udah jelas. Mengerjakan tugas atau apapun kalau ada referensinya itu jelas. Menurut ente referensinya video-video UAS anu ceramah memprovokasi, bahwa kabeh buktina videona, foto-fotona atau apapun perkataana, artikelna bikin ke polisi, Pak ini saya ingin melaporkan UAS, laporkan saja gitu. Iya. Kan iya, kalau misalnya orang paham ente kan proses hukumnya nggak berjalan. Dulu juga pernah ada kejadian UAS seperti ini, lalu rame viral gitu, sampai dari berita juga rame. Tapi kan polisi gak ada yang menangkap. Kenapa? Karena menurut mereka ya gak jadi masalah perkataan UAS-nya gitu. Bukan proses hukumnya gak berjalan. Yang melaporkan banyak dulu itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi hanya UAS diberhentikan dari Universitas di Riau, diberhentikan karena menurut mereka tidak pantas sebagai seorang PNS pergi seperti itu. Intinya kan pernah dulu mengkritis presiden ya, lalu dia diberhentikan dari PNS dosen di Universitas Riau, itu diberhentikan, itu saja hukumannya. Sedangkan tentang ceramah-ceramah itu gak jadi masalah. Bukan pendapat pribadi dong. Apanya? Kan dia UAS dihukum karena dikeluarin sebagai dosen PNS, berarti itu ada nusa pendapat dong yang orang, berarti bukan pendapat pribadi. Itu kan konteksnya bukan tentang masalah ceramah UAS, tapi tentang kritis presiden, tentang mengkritis presiden. Iya, berat. Oke lah, ya. Udah laporkan aja. Bolak-balik, boleh ngejelasin. Udah bolak-balik, proses hukum berjalan laporan. Orang bingung nanti gini. Kalau misalkan emang untuk dalam konteks ini polisi perlu laporan dari masyarakat gitunya. Polisi perlu laporan dari masyarakat. 2019 ada beberapa sampai demo itu enggak ada. Maksudnya kalau misalnya seenggaknya diselidiki dulu, ataupun misalnya si UASnya dipanggil dulu, terus
dipindah secara hukum yang kalau misalnya orang yang lagi diselidiki itu kan harusnya misalnya ditahan dulu di kantor polisi selama penyelidikan. Ini kan, nah maksud orang gini loh. Laporannya apa dulu? Laporannya apa dulu? 2019 pas UAS masih 2019 pas UAS bilang kalau di dalam salib itu ada jin kafirnya, itu kan banyak yang demo. Itu kan banyak yang demo. Nah, dengan yang itu kan ada demo berarti ada laporan dong. Iya. Gak mungkin dong, ini demo rame-rame tapi nggak ada laporan sama sekali gitu. Tapi di hukum itu kan ada hakim. Ji, di hukum itu ada hakim. Ada hakim yang menilai. Tahu. Kalau menurut hakim itu tidak menjadi masalah, itu gak bakal jadi masalah. Gak harus ditangkap. Kalau menurut hakim itu gak jadi masalah. Menurut jaksa gak jadi masalah. Berarti kalau misalnya hakim menganggap itu nggak salah, berarti dalam hukum Indonesia, gitunya, dalam hukum Laporkan Indonesia. Laporkan aja, Ji. Kalau menurut itu salah, laporkan aja.